أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid Surau Darul Jannah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia sehingga pada subuh ini kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepadanya serta menghadiri majlis ilmu, mempelajari Al-Qur'anul Karim. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tafsir Al-Baqarah ayat 135 sampai 136. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan ini kita lanjutkan dengan ayat 137 sampai 138. Al-Baqarah 137 sampai 138. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat 137 Allah taala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul 'alim." Maka apabila mereka telah beriman sebagaimana kalian beriman dengannya, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Akan tetapi apabila mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan terhadapmu. Maka cukuplah Allah yang akan melindungimu terhadap mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memulai ayat 137 dengan pujian kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila mereka, yaitu manusia, beriman sebagaimana imannya kalian, yaitu para sahabat, faqad ihtadaw, maka sungguh manusia telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Ini menunjukkan keutamaan dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Siapa itu sahabat?
Kata para ulama, man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalika. Sahabat itu adalah siapa saja yang pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung, beriman dan juga mati di atas keimanan. Ini namanya para sahabat. Kalau dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak beriman, maka mereka bukan sahabat. Seperti orang kafir Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, orang-orang Yahudi di zaman Nabi, orang-orang munafik, mereka bukan sahabat. Ketemu langsung dengan Nabi tapi tidak beriman, rugi sekali. Ada juga orang yang beriman tapi tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak melihat Nabi secara langsung, maka mereka juga bukan sahabat. Mungkin tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi-generasi yang berikutnya. Para sahabat Nabi, kita ulangi lagi pengertiannya. Man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalika. Siapapun dia, baik laki-laki maupun perempuan, bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman dengannya dan mati di atas Islam. Mereka para sahabat ini radhiyallahu anhum, mereka diridhai oleh Allah, wa radu anhu, mereka pun juga ridha kepada Allah, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada, dan Allah telah mempersiapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Seluruh sahabat Nabi pasti masuk surga. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Kata Allah, semua mereka para sahabat kami janjikan dengan husna, yaitu surga. Para sahabat Nabi meskipun di masa itu masih hidup, Al-Quran sedang turun kepada mereka, mereka telah dijamin oleh Allah surga. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi manusia adalah generasiku, yaitu Nabi dan sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi berikutnya itu tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi berikutnya yaitu tabi'ut tabi'in. Apabila manusia beriman sebagaimana imannya para sahabat, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul patuh tunduk kepada perintah Allah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan para sahabat, apapun perintah mereka berusaha mengerjakannya. Mereka enggak tanya, wahai Rasulullah, ini perintahnya wajib atau sunnah? Enggak. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, mereka berusaha mengerjakannya. Ketika datang larangan Allah ataupun larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak bertanya, wahai Rasulullah, ini larangannya haram atau makruh? Ini dosanya dosa kecil atau dosa besar? Tidak. Begitu sifat dari para sahabat yang wajib kita contoh. Apa perintah Allah, kerjakan. Apa larangan Allah, tinggalkan. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila manusia bisa beriman sesuai kualitas imannya para sahabat, datang perintah Allah kerjakan, datang larangan Allah tinggalkan, faqad ihtadaw, maka dia telah menempuh jalur yang benar, mengambil pedoman yang bagus. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Namun siapa saja yang menyelisihi para sahabat, tidak meniru contoh para sahabat Nabi, maka sungguh dia telah berselisih.
jauh dari petunjuk Allah, jauh dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu selesai sholat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiat perpisahan kepada para sahabatnya. Apa kata Rasulullah? Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Wahai para sahabatku, apabila nanti aku telah meninggal dunia, kalian pasti akan melihat berbagai macam masalah problematika. Agar kalian selamat, fa'alaikum bisunnati, berpegang teguhlah dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, dan juga agar kalian selamat, berpegang teguhlah dengan sunnah para sahabat, terutama khalifah yang empat, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali radhiyallahu anhu. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid, berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku, gigitlah dengan gigi geraham. Ingin selamat terutama di akhir zaman yang penuh dengan kekacauan, yang penuh dengan maksiat, lebih banyak manusia yang berbuat dosa dibandingkan yang taat. Fa'alaikum bisunnati, pegang teguh sunnah Nabi, wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, berpegang teguh dengan sunnah para sahabat, terutama khalifah yang empat yang mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melanjutkan, fasayakfikahumullah, Allah pasti akan mencukupkanmu. Maksudnya Allah pasti akan melindungimu. Hendaknya manusia senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap urusannya. Siapa yang berlindung kepada Allah, Allah pasti akan melindunginya. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sungguh syaitan akan terus menakut-nakutimu. Jangan takut kepada syaitan, tapi takutlah kepada Allah apabila kalian betul-betul beriman. Namanya manusia, wajar dia punya rasa takut, cemas, khawatir, namun tetap jangan sampai takut tersebut lebih dibandingkan takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berlindung kepada Allah, Allah melindunginya. Siapa yang bersandar kepada Allah, Allah pasti akan menjaganya. Ketika Ibrahim akan dibakar oleh kaumnya, dinyalakan api yang sangat besar untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Ibrahim sudah menghancurkan berhala-berhala kaumnya. Apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang akan melindungiku, cukuplah Allah yang akan menjagaku. Akhirnya api tersebut menjadi dingin. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, jadilah dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah beliau akan dikepung oleh orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy bersiap-siap untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika Nabi diultimatum, wahai Muhammad, rumahmu akan dikepung oleh orang-orang musyrik, mereka semua bersiap membunuhmu, menyerahlah kepada mereka. Apa kata Rasulullah? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindungku dan sebagai penjagaku. Akhirnya Rasulullah SAW selamat dari makar tipu daya orang-orang musyrik.
Ketika Rasulullah SAW berdakwah di berbagai macam penjuru Jazirah Arab, di Makkah, di Taif, dan mereka orang-orang musyrik menolak dakwah Rasulullah SAW, Nabi sempat bersedih. Kemudian Allah memberikan petunjuknya, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wahai Muhammad, teruslah berdakwah. Apabila seluruh manusia tidak ada yang mau beriman kepadamu, faqul hasbiyallah, katakanlah cukuplah Allah sebagai pelindungku. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah selainnya. Alaihi tawakkaltu, aku hanya berserah diri kepada Allah. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Allah adalah pemilik arsy yang sangat besar. Fasayakfikahumullah, apabila kamu beriman, menjaga Allah, berlindung kepada Allah, maka Allah pasti akan menjagamu dan melindungimu. Suatu ketika Rasulullah SAW memanggil Abdullah bin Abbas. Waktu itu beliau masih kecil belia. Apa kata Rasulullah? Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Wahai anak kecil, yaitu Ibnu Abbas, aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat, beberapa nasihat. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, maka Allah pasti akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah, maka Allah akan senantiasa berada di hadapanmu, membantu urusanmu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta berdoa, berdoalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, apabila kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, menjadikan Allah sebagai pelindungnya, fasayakfikahumullah, Allah pasti akan menjagamu. Wa huwas samiul alim, karena Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jangan menjadikan pelindung dengan selain Allah. Ada orang menjadikan pelindung selain Allah, menjadikan setan sebagai pelindungnya, menjadikan sihir sebagai pelindungnya, menjadikan jimat, raja-raja sebagai pelindungnya. Dia sungguh berlindung kepada syaitan, yang mana syaitan itu makhluk yang lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya setan adalah tipu daya yang lemah juga. Kenapa dia berlindung kepada makhluk yang lemah, tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Qawiyyu Al-Aziz, Allah yang maha kuat, Allah yang maha perkasa. La yu'jizuhu syai', tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kalau berlindung kepada syaitan, kepada jimat, kepada raja-raja, mantra, sihir, itu termasuk perbuatan syirik, termasuk perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak, siapa saja yang menggantungkan nasibnya kepada jimat, faqad asyrak, maka sungguh dia telah syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik adalah dosa yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Orang yang berbuat syirik dan bertaubat kepada Allah sebelum matinya, innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Siapa saja yang berbuat syirik, tidak mau dia bertaubat, tidak mau dia mohon ampun kepada Allah, tidak mau dia meninggalkan kesyirikannya, kemudian dia mati, faqad harrama Allahu alaihi al-jannah, Allah haramkan untuknya surga. Wa ma'wahu an-nar, tempatnya di neraka selama-lamanya.
wa ma lidh-dhalimina min ansar. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Maka di ayat 137 ini, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat beberapa pelajaran. Yang pertama adalah kita wajib mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Para sahabat Nabi, mereka betul-betul beriman mengikuti Rasulullah SAW. Mereka generasi terbaik dari umat ini. Setelah Rasulullah SAW, mereka bersegera dalam melakukan kebaikan dan bersegera juga dalam meninggalkan keburukan. Hendaknya kita meneladani mereka. Yang kedua, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah sebaik-baik tempat berlindung. Jangan berlindung kepada makhluk, jangan berlindung kepada syaitan, jangan berlindung kepada benda-benda. Seluruh makhluk benda adalah lemah dan itu merupakan perbuatan syirik. Ketika Ya'qub ingin melepas anak-anaknya, beliau mengatakan, "Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin." Allah lah sebaik-baik pelindungmu. Allah lah sebaik-baik yang bisa menjagamu. Dan Allah betul-betul pengasih dan penyayang kepada hamba-hambanya. Pelajaran ketiga, Allah itu As-Sami' Al-Alim, Maha mendengar, Maha mengetahui. Apapun yang kita kerjakan, yang kita ucapkan, semuanya didengar dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ayat 38 insyaallah ta'ala dilanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Allah alam, silakan kalau ada Bapak Ibu yang bertanya. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Mengikuti sunnah Rasulullah dan sunnah sahabat. Iya. Ada kisah waktu Umar meninggal. Di atas ada sahabat tanya bagaimana, mau mendengar katanya bagaimana Umar menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar Nakir katanya gitu. Jadi waktu dijawab katanya jangan ini sahabat Rasulullah kan. Malaikat bisa Dinego gitu. digertak gimana gitu. Ya kalau gitu kita juga ya saya ini umat Rasulullah jangan gitu. Mohon penjelasan dari Ustaz Razim. Baik, ya ini riwayat yang tidak benar ya. Ya ketika sahabat Nabi meninggal dunia, ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, ya, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka. Mereka tidak mau jawab karena kami sahabat Nabi, kami teman-teman Nabi, mana mungkin kami mendapatkan pertanyaan seperti ini. Ini tidak benar. Ya, seluruh manusia akan ditanya di kuburannya, kecuali para Nabi dan Rasul. Selain Nabi dan Rasul, termasuk para sahabat sekalipun, mereka mendapatkan 3 pertanyaan di alam kubur. Man rabbuka, siapa Rabbu, siapa Tuhanmu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa man nabiyyuka, dan siapa nabimu? Ini riwayat yang batil. Bahkan bisa dikatakan riwayat yang palsu. Tidak ada keterangannya. Oh karena dia Abu Bakar, oh selamat dia langsung dari fitnah kubur, pertanyaan kubur, tidak ada. Kalau dia Umar, Uthman, Ali, tidak. Bukan karena itu seseorang selamat dari pertanyaan kubur. Pertanyaan kubur itu berlaku untuk semua manusia, kecuali para Nabi dan Rasul. Termasuk sahabat sekalipun, mereka ditanya di alam kubur. Namun sahabat tentu bisa dia menjawabnya, jelas. Karena mereka orang yang beriman, orang yang bertakwa, betul-betul berpedoman kepada Rasulullah SAW, pasti mereka akan bisa menjawabnya. Semakin baik iman seseorang, semakin mudah dia menjawabnya. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang beriman, karena mereka berpegang teguh dengan agama Allah, Allah pun juga akan meneguhkan hatinya ketika menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, ketika seorang berada di alam kubur, maka dia bisa mendengar langkah kaki orang yang meninggalkan kuburan. Di alam kubur dia dalam kondisi gelap gulita.
tidak ada cahaya. Tiba-tiba datang dua orang malaikat, al-aswadan al-azraqan, dua orang malaikat yang hitam dan biru. Hitam kulitnya, biru matanya. Ini sifat dari malaikat Munkar dan Nakir. Dikagetkan, kaget. Belum sempat sadar dari kaget, langsung ditanya, man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka. Oh, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Dalam kondisi kaget, cemas, kalut, gelap gulita, dikagetkan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Disitulah orang beriman dikuatkan oleh Allah. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang-orang beriman karena mereka berpegang teguh dengan agama Allah semasa hidupnya, beramal saleh, Allah tenangkan hatinya. Dia bisa menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, wa dini al-Islam, agamaku Islam, wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang kafir, pelaku-pelaku maksiat yang tidak bertaubat kepada Allah, tidak bisa dia menjawab. Meskipun dia hafal di kepalanya, tidak bisa dia ungkapkan dengan lisannya. Dalam hadis dia mengatakan, gemetar. Mana cara jawabnya? Dia tahu jawabannya, tapi gimana cara menjawabnya? Akhirnya dia diazab di kuburnya, dipukul dengan pukulan yang sangat keras. Orang itu berteriak, terdengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Hanya manusia dan jin yang tidak mendengarkan azab kubur. Adapun hewan, tumbuhan, malaikat semua mendengarkan azab kubur setiap harinya. Kata Rasulullah SAW, "Lau ta'lamuna ma 'alimtu, ma dhahiktum katsiran, wa la bakaitum, wa ma dhahiktum qalilan, wa la bakaitum katsiran." Seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui berupa azab kubur, sungguh kalian lebih banyak menangis dibandingkan tertawa. Jadi intinya seluruh manusia pasti akan ditimpa fitnatul qabr, pertanyaan kubur. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, kecuali para nabi dan rasul, mereka pasti akan selamat dari pertanyaan kubur, tidak akan ditanya-tanya. Dan jasad mereka akan utuh sampai hari kiamat. Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Mereka dimuliakan oleh Allah. Adapun selain nabi, jasad kita hancur dimakan tanah kecuali tulang ekor, dan kita pun akan terus mendapatkan pertanyaan kubur yang tiga tadi. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Termasuk para sahabat sekalipun ditanya di alam kuburnya. Ya, Allah Ta'ala. Nanti kiamat katanya orang dibuat kaget waktu dibangkitkan. Ya. Berarti waktu dia bilang kaget itu berarti tubuhnya nggak diganggu-ganggu. Kok dibangkitkan dia kiamat dia sakit gimana? Baik. Terkait kaget dibangkitkan di hari kiamat, itu hanya menimpa orang kafir. Adapun orang beriman, maka mereka betul-betul ingin secepatnya hari kiamat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ketika orang beriman berhasil menjawab pertanyaan kubur, kuburan yang dilapangkan oleh Allah, mendapatkan nikmat kubur, kemudian dia akan mengatakan kepada Allah, Rabbi aqimis sa'ah, wahai Allah segerakan hari kiamat. Kenapa? Nikmat kubur saja seperti ini enaknya, apalagi nikmat surga. Maka orang beriman sangat-sangat ingin secepatnya datangnya hari kiamat. Ketika mereka dibangkitkan dalam kondisi yang sangat baik. Mereka siap-siap bertemu dengan Allah, wajah mereka bercahaya, wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Orang-orang beriman dibangkitkan di hari kiamat, wajah mereka bercahaya, bersiap-siap untuk bertemu Allah. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak ingin hari kiamat. Mereka mengatakan, Rabbi la tuqimis sa'ah. Wahai Allah, jangan tegakkan hari kiamat. Kenapa? Azab kuburnya seperti ini pedihnya. Apalagi azab
neraka. Makanya ketika orang kafir dibangkitkan, mereka mengatakan, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Sebagaimana dalam surat Yasin yang mungkin sering kita baca, yang mungkin kita hafal. Qalu, orang-orang kafir mengatakan, ya wailana, celakalah kami. Man ba'athana min marqadina, siapa yang telah membangkitkan kami dari tidur kami. Tidur di sini bukan berarti mereka tidur, tapi mereka di alam kubur, disebut dengan marqad, alam kubur. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Hari kiamat, hari berbangkit, betul-betul janji dari Allah dan Rasul pun telah benar dalam menyampaikannya. Jadi yang kaget di hari kiamat bukan orang beriman, tapi orang kafir, karena mereka harus bersiap-siap mendapatkan azab yang lebih pedih, yang lebih besar dibandingkan azab kubur. Saking mereka takutnya, mata mereka melotot. Wa qataraba al-wa'dul haqqu fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru. Ketika hari kiamat ditegakkan, mereka dibangkitkan, azab neraka semakin dekat. Fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru. Maka setiap mata orang-orang kafir terbelalak, melotot, tidak berkedip sedikit pun karena takut dengan azab neraka. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Ketika azab neraka semakin dekat kepada mereka, wajah mereka menjadi jelek, wajah mereka menghitam, mata mereka melotot, tercampur penyesalan, kesedihan, ketakutan. Nah, inilah orang-orang kafir. Adapun orang-orang beriman, innal ladzina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhumul faz'ul akbar. Orang-orang beriman, bagaimanapun kondisi hari kiamat itu, la yahzun, mereka tidak akan bersedih, mereka tidak takut, mereka tidak cemas, mereka tidak kaget, karena mereka sudah mendapatkan nikmat kubur dan mereka bersiap mendapatkan nikmat yang lebih baik, yaitu surga. Jannatun tajri min tahtil anhar khalidina fiha abadan. Adapun orang kafir, mereka kaget, ternyata kiamat ini benar, ya, kami akan mendapatkan azab yang lebih pedih dibandingkan azab kubur. Sekali lagi, yang kaget adalah orang kafir. Orang beriman insya Allah akan tenang, ya, justru mengharapkan dari hari kiamat akan mendapatkan nikmat yang lebih besar, yaitu surga, lebih besar, lebih nikmat dibandingkan nikmat kubur. Ya, Allah SWT. Silakan Ibu. Terkait dengan nikmat kubur dan siksa kubur, kalau begitu doa dari keluarga yang di dunia atau terutama doa dari anak yang soleh itu berlakunya di kuburan atau pada nanti saat hari kiamat, Ustaz. Yang satu itu, Ustaz. Yang kedua, kalau kita percaya kepada ramalan orang pintar misalnya, ya juga pintar tentang agama, ulama misalnya, itu boleh enggak, Ustaz? Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam. Baik. Yang pertama, azab kubur itu menimpa orang beriman dan juga menimpa orang kafir. Tapi bedanya, orang kafir azab kuburnya terus-menerus selamanya, sampai hari berbangkit dia akan terus diazab. Adapun orang beriman, masih mungkin azab kuburnya berhenti, masih mungkin azab kuburnya akan diringankan atau dihentikan. Itu beda azab kubur orang beriman dengan orang kafir. Kalau orang kafir terus diazab di kuburnya. Lihatlah umat Nabi Nuh alaihissalam yang mereka kafir, udah berapa ribu tahun mereka meninggal dunia, sampai sekarang mereka diazab di kuburnya. Lihatlah Namrud, Fir'aun, udah berapa ribu tahun mereka meninggal dunia, sampai sekarang masih diazab di kuburnya. Lihatlah Abu Lahab, Abu Jahal, orang kafir Quraisy, orang Yahudi yang dulu-dulu meninggal, sampai sekarang mereka masih diazab di kuburnya. Orang kafir la yastarihu min azabil qabr, tidak akan beristirahat dari azab kubur, terus diazab di kuburnya, terus menerus. Di hari kiamat dapat pula azab yang lebih parah, yaitu azab neraka. Adapun orang-orang beriman, insya Allah azabnya bisa diringankan,
bahkan azabnya bisa berhenti. Kenapa? Azab kubur bagi orang beriman, kata para ulama, termasuk mukaffiratuz dzunub, termasuk penghapus dosa. Dah habis dosa di dunia, maka dihabiskan di alam kubur. Ketika azab kubur berhenti, maka menandakan itu habis juga dosanya. Ya, itu juga merupakan rahmat Allah kepada orang-orang yang beriman. Memang azab kubur pedih, menyakitkan, tapi bagi orang beriman yang mati dengan tauhid, justru azab kubur juga bisa sebagai penghapus dosanya. Ditambah lagi dia punya sedekah jariyah, dia punya ilmu bermanfaat, dia punya anak soleh yang mendoakan, maka akan semakin cepat azab kuburnya berhenti. Kalaupun dia di azab di kuburnya, itu bedanya. Orang beriman terus-menerus diazab di kuburnya, nggak akan pernah berhenti. Orang-orang kafir maksudnya. Adapun orang-orang beriman, maka dia bisa berhenti atau dikurangi azab kuburnya. Yang kedua terkait dengan ramalan-ramalan, ramalan bintang, zodiak, ya, dukun dan lain sebagainya, ini nggak boleh kita percayai. Meskipun dukunnya pakai sorban, berjenggot putih, berbaju putih, mengaku buya, kiai, ustadz, syekh, banyak yang talbis, menutup-nutupi hakikat. Sebenarnya dia dukun, paranormal, tukang sihir, guna-guna, tapi berpakaian seperti seorang alim. Ini perlu dijauhi. Jangan sama sekali kita mendekatinya. Bertanya saja tidak boleh. Man ata arrafan fas'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Siapa saja yang mendatangi dukun, tukang sihir, paranormal, padahal tak normal, bilang paranormal. Padahal tak pintar, dibilang orang pintar. Bertanya saja, lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Allah tidak akan terima salatnya 40 hari 40 malam. Wa man ata arrafan fas'alahu fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang mendatangi dukun, paranormal, tukang tenung sihir, dia bertanya dan membenarkan. Kalau tadi hanya bertanya saja, mungkin iseng ya. Barang saya hilang, di mana tempatnya? Dukun di sana. Oh, dia nggak percaya atau nggak percaya, dia hanya bertanya. Allah nggak terima sholatnya 40 hari 40 malam. Tapi kalau dia bertanya dan membenarkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka khawatir dia sama seperti orang yang mengingkari Al-Qur'an. Orang yang ingkar pada Al-Qur'an masih muslim atau kafir, Bapak Ibu? Hati-hati. Ya, mendatangi dukun, bertanya, membenarkan yang bisa juga mengeluarkan dari Islam. Hati-hati. Kalau kita berobatlah dengan cara yang benar. Kalau barang kita hilang, tinggal cari, tanya kepada Allah, jangan tanya kepada dukun, tukang sihir. Apalagi dukun itu dia menjadikan syaitan sebagai penolongnya. Dan syaitan itu, kata Nabi SAW, berusaha mencuri berita dari langit. Kalaupun dia mendapatkan berita dari langit, dia akan membungkusnya lagi dengan 100 kedustaan. Ya, jadi jangan mendatangi dukun paranormal, cukup sesuai hadis Nabi tadi. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta tolong kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu ingin kebutuhan, tinggal minta kepada Allah. Jangan datang kepada dukun, paranormal, tukang sihir, ramalan-ramalan, termasuk ramalan bintang, ya, zodiak, Capricorn, Leo, Sagittarius, ya, bagaimana rezekinya hari ini, bagaimana jodohnya, ya, bagaimana rezekinya, bagaimana karirnya. Ini termasuk datangi dukun. Tapi dukun yang sifatnya ada di buku, di internet, tak boleh juga. Sama hukumnya dalam mendatangi dukun yang asli. Tak boleh kita membaca-baca, ingin tahu aja, kepo saja. Saya rasi bintang saya Leo, misalkan. Ya, saya kepo ya, gimana Leo ini nasibnya. Itu sama dengan dia bertanya tapi nggak mempercayai. Allah nggak terima soalnya 40 hari 40 malam. Dia baca dan dia percaya, jadi bisa dia keluar dari Islam. Sama dia nggak percaya dengan Al-Quranul Karim. Hati-hati, ini perkaranya bukan perkara yang ringan. Ya, ini perkara yang berat. Jangan sekali-kali mendekati pintu-pintu kesyirikan melalui tukang sihir, dukun, paranormal.
Apalagi meskipun dia berbaju seorang ustaz, buya, kiai, jauhi. Jangan. Ya, ini berbahaya kepada akidah dan keimanan kita. Ya, Allah a'lam bishawab. Ya. Kita mengatakan bahwa seluruh sahabat Nabi itu dijamin ke surga. Ya. Tapi kan ada salah satu kasus yang menyelisihi orang tuanya. Nah, dia akan puasa rajin sholat dan sebagainya, amalannya itu dijamin lagi. Tapi dia menyelisihi orang tuanya sehingga kematiannya itu sangat sulit gitu. Nah, bagaimana posisinya nanti? Apakah dapat azab kubur juga atau tidak? Baik, itu kayak kisah Alqamah ya. Kisah Alqamah yang dia durhaka pada orang tuanya. Padahal dia rajin beribadah, tapi dia durhaka pada orang tuanya. Akhirnya kematiannya sulit. Allah alam, kisah Alqamah adalah kisah yang dhaif, ya, kisah yang lemah. Justru kalau kita baca sejarah Alqamah, beliau itu adalah sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, dan beliau tidak pernah durhaka pada orang tuanya. Yang diherankan, kenapa? Siapa yang membuat cerita seperti ini? Alqamah rajin beribadah, durhaka kepada orang tuanya. Ini bentuk penghinaan dan kedustaan atas nama sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan biasanya kisah-kisah atau cerita yang menghina sahabat itu yang membuatnya orang Syiah. Ya, karena orang Syiah itu mereka suka mencela sahabat. Abu Bakar finnar, Abu Bakar di neraka. Umar finnar, Umar di neraka. Utsman finnar, Utsman di neraka. Aisyah zaniyah, Aisyah itu perempuan pezina. Itu kerja orang Syiah. Mereka mencela-cela para sahabat Nabi. Alqamah tidak seperti itu. Sejauh yang anda baca sirah atau sejarah Alqamah, beliau justru sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Beliau rajin beribadah dan beliau pun orangnya zuhud, tidak terlalu mementingkan dunia, mencari dunia sekedarnya untuk makan sehari-hari, nafkah istri, anak cukup, tidak memperkaya dirinya. Begitu beliau rajin beribadah kepada Allah, dan beliau tak pernah satu kali pun durhaka kepada orang tuanya. Ini kisah yang palsu, jangan disebarkan lagi. Oh, Alqamah, ya, karena dia durhaka pada orang tuanya sakaratul maut, akhirnya dia minta maaf pada orang tuanya baru dia meninggal. Tidak. Ya, Alqamah itu tidak durhaka pada orang tuanya sama sekali. Beliau ahli ibadah, ahli hadis, dan bahkan hidup dengan zuhud, kesederhanaan, tidak terlalu mementingkan dunia. Yang kedua, sahabat itu memang jadi surga, tapi mereka tidak maksum. Mereka pun juga terjatuh dalam kesalahan. Tapi sahabat Nabi ketika berbuat salah, mereka langsung bertaubat kepada Allah. Beda dengan Nabi dan Rasul. Kalau Nabi dan Rasul maksum, sedikit pun tidak berbuat dosa. Tapi kalau sahabat, mereka bukan Nabi. Mereka pun juga ada yang salah, ada yang keliru, ada yang berbuat dosa. Iya, tapi mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka masuk ke dalam surga. Ada sebagian sahabat rajin beribadah, tapi dia suka mengunci. Dia berdosa dengan dosanya, tapi dia segera bertaubat kepada Allah. Ada sahabat yang rajin salat, tapi dia juga rajin mencuri. Ada, tapi dia segera bertaubat kepada Allah. Begitu para sahabat. Yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam kebaikan. Kalau berbuat dosa, mereka segera bertaubat mengampun kepada Allah. Yang hanya maksum, nol kesalahannya adalah Nabi dan Rasul. Tapi kalau sahabat tetap ada kesalahannya seperti kita, tapi mereka segera bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa yang mereka kerjakan. Ya, Allah a'lam bishawab. Pas. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita fahami, dapat kita amalkan. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tadi ceramah Pak Ustaz Sultan LC, guys. Salam manfaatnya bagi kami yang mendengar, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah besar pumpaknya bagi kalian. Bang. Haji, terima kasih banyak.